sekalian, ini ada berita menarik dari Mahfud MD soal pengganti Gibran Rakabuming. Andai Gibran dimakzulkan, sekali lagi, andai Gibran dimakzulkan. Siapa 4 pengganti tersebut? Ada nama Anies Baswedan, ada Ganjar Pranowo, ada Puan Maharani, ada AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono. Siapa yang akan dipilih oleh Prabowo kalau Gibran dimakzulkan? Saya tidak akan membahas posibilitas Gibran dimakzulkan, itu nanti bagian lain. Tapi saya ingin bicara tentang alternatif pengganti ini. Nah, sebelumnya saudara sekalian, kita bacakan dulu berita soal ini. Oke. Sebagaimana dilansir hukamanews.com, Gibran terancam dimakzulkan, Mahfud MD ungkap 4 nama pengganti yang bikin politik makin panas. Oke. Langit politik nasional kembali diselimuti awan gelap. Luar biasa. Polemik soal posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini semakin menguat dan tak lagi sekadar jadi obrolan di belakang layar. Sorotan publik makin tajam usai munculnya desakan pemakzulan secara terbuka dari para jenderal purnawirawan TNI. Isu ini seolah mengonfirmasi bahwa stabilitas politik pemerintahan belum benar-benar kokoh, meskipun Presiden Prabowo baru saja mulai menjalankan masa kepemimpinannya. Bukan hanya isu integritas, tuduhan soal cacat konstitusional dalam proses pencalonan Gibran pun kembali diangkat ke permukaan. Situasi ini membuka ruang spekulasi yang lebih luas mengenai siapa sosok yang mungkin akan menggantikan posisi Gibran jika skenario pemakzulan benar-benar terjadi. Mantan Menko Polhukam yang juga pakar hukum tata negara Mahfud MD ikut bersuara menanggapi isu yang tengah bergulir kencang ini. Dalam kanal YouTube pribadinya, Mahfud mengungkap bahwa apabila Gibran dimakzulkan, sekali lagi apabila, Presiden Prabowo memiliki kewenangan konstitusional untuk mengusulkan 2 nama pengganti ke Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR. Ini sudah diatur secara konstitusional. Jika Wapres berhalangan tetap atau dimakzulkan, maka MPR akan memilih dari 2 nama yang diajukan Presiden, tegas Mahfud. Menariknya, Mahfud menyebut 4 nama kuat yang menurutnya berpeluang besar masuk bursa calon wakil presiden pengganti Gibran. 4 tokoh tersebut ialah Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, Puan Maharani, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. AHY dinilai sebagai figur muda yang mewakili kekuatan Demokrat dalam koalisi, meski Mahfud menyebut ia belum menjadi figur sentral. Sementara Puan Maharani dan Ganjar Pranowo dari PDIP disebut bisa menjadi pilihan ideal jika Prabowo ingin menjaga keseimbangan politik pasca pemilu. Kemudian, namun penyebutan nama Anies Baswedan sontak mengejutkan publik. Pasalnya Anies merupakan lawan politik utama Prabowo Gibran di Pilpres 2024 dan saat ini tak berada dalam struktur partai politik manapun. Mahfud menyebut peluang Anies kecil, namun tak menutup kemungkinan jika kompromi besar menjadi jalan yang dipilih Prabowo. Kalau ingin membangun keseimbangan politik, bisa jadi Puan atau Ganjar yang dari PDIP lah, ungkap Mahfud sambil memberi isyarat saat soal kemungkinan arah kompromi politik yang tengah dipertimbangkan. Ketegangan politik makin meruncing setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI resmi mengirimkan surat desakan pemakzulan ke 3 lembaga tinggi negara, DPR, MPR, dan DPD. Surat tersebut bertanggal 26 Mei 2025 dan ditandatangani oleh 4 nama besar dari kalangan militer, yaitu Jenderal Purnawirawan Fahrul Razi, Marsikal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto. Dalam pernyataan mereka, para purnawirawan ini menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran sebagai cawapres yang disebut cacat secara hukum karena diputus oleh pamannya sendiri, Anwar Usman. Lebih jauh, mereka juga mempertanyakan kapasitas dan kelayakan Gibran sebagai mantan wali kota Solo yang dianggap minim pengalaman serta belum teruji dalam panggung nasional. Jika langkah ini berlanjut, maka pemilihan calon wapres pengganti akan menjadi titik krusial yang bisa mengubah arah politik nasional dalam waktu cepat. Apakah ini pertanda munculnya koalisi baru? Luar biasa, ada tanda tanya. Ataukah ini hanyalah strategi tekanan dari pihak-pihak yang ingin merebut kembali pengaruh? Yang jelas, publik kini sedang menyaksikan babak baru dalam dinamika kekuasaan di Republik ini, dan nama Gibran kini berada di tengah pusaran badai yang belum tahu kapan akan reda. Sobat Era sekalian, banyak hal yang bisa kita analisis dari pernyataan Mahfud MD ini. Apakah Prabowo mau melengsarkan Gibran? Kita tidak bahas itu dulu. Yang kita bahas adalah pernyataan Mahfud, siapa pengganti Gibran seandainya dilengsarkan. Seandainya, lagi-lagi seandainya. Maka ini menarik, ya. Maka analisis saya adalah
mengatakan begini, AHY kecil, kemudian Puan Maharani kecil, Gibran kecil, Anies kecil. Oh, kok kecil semua? Nah, bergantung pada yang bergantung ini ya. Oke, saya akan lanjutkan. Sebelumnya saya ngopi dulu ya, kopi Turki. Bismillahirrahmanirrahim. Kemanisan ya, saya kasih madu, ternyata manis betul, tapi lumayan lah karena manisnya manis madu ya. Jadi saudara sekalian, tutup lagi ya biar masih panas. Siapa wakil presiden itu sangat bergantung bagaimana visi sikap Prabowo di 2029 atau 2028 atau 2027 sebelumnya, karena pencalonan itu kan sudah mulai ribut-ributnya akhir 2027. Akhir 2027 orang udah mulai ribut. Bayangkan sekarang baru 2025 udah ribut lagi siapa yang menjadi calon presiden. Luar biasa Indonesia ini ya. Karena saya ingat Anies Baswedan dicalonkan itu ya pada bulan Oktober 2022 kan, sebagai calon presiden dari Partai Nasdem. Artinya 1,5 tahun sebelumnya. Nah, pertanyaan yang paling krusial adalah apakah Prabowo Subianto mau mencalonkan diri lagi sebagai Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2029-2034. Prabowo mengatakan, nanti saya akan lihat sekitar tahun 3 tahun menjabat atau 4 tahun menjabat. Kalau saya berhasil, maka saya akan mencalonkan lagi. Tapi kalau tidak berhasil, saya tidak akan calonkan lagi. Pertanyaannya bro, ukuran berhasil dan tidak berhasilnya itu di mana? Kalau diletakkan pada diri sendiri, jarang sekali orang mau mengakui kegagalannya. Hari ini saja, Prabowo mengaku berhasil. Padahal pertumbuhan ekonomi di bawah 5%, bandingkan dengan 8% targetnya. Baru kuartal pertama sih, tapi kan tidak mengatakan gagal atau belum berhasil. Dan juga para menterinya dianggap berhasil semua, tidak akan ada reshuffle. Oke, tetapi itu too soon ya untuk menilai, terlalu cepat. Karena itu asumsi saya sajalah, udah Prabowo pasti mau nyalon lagi sepanjang dia sehat. Yang bisa menghalangi dia bukan pikiran objektif, tetapi sesuatu yang dia tidak bisa elakkan lagi. Bukan pikiran, tetapi apa? Kondisi raga. Itu saja. Kalau dia masih sehat, go ahead. Tapi jangan lupa, sekarang Prabowo makin sehat. Kenapa? Karena jabatan presiden sudah di tangan dan dia sedang menikmati. Jadi sudah dan sedang menikmati jabatan yang diinginkannya sejak tahun 2004, sejak Pilpres pertama. Jadi tidak mungkin dia secara psikologis dan secara ragawi tidak lebih sehat. Sehat pasti. Akan terus dijaga, di maintenance kesehatannya, ada maintenance-nya. Maka saya berasumsi dia akan mencalonkan lagi pada tahun 2029. Kalau dia mencalonkan lagi, maka dia tidak ingin memelihara anak singa atau anak macan. Nama-nama yang disebut itu adalah anak singa atau anak macan. Dan pada 2029 mereka sebenarnya sudah melewati puncak kematangan, karena puncak kematangan Anies itu di 2024 kemarin. Ganjar juga begitu. Nah, Puan barangkali yang lebih mudah, puncak kematangannya di 2029. AHY bahkan belum mencapai puncak kematangan, tapi let's say 2029 juga. Karena di 2029 AHY ya masih 51 tahun. Karena kelahiran tahun 78, masih muda sekali kan. Jadi puncak kematangan AHY sebenarnya bakal di tahun 2034. 2034 dia baru 56 tahun. Oh my god. Masih panjang sekali perjalanannya. Tetapi karena baik Ganjar maupun Anies masih di bawah katakanlah pada tahun 2029 itu dia ya let's say masih di bawah 60 tahun, hampir 60, kalau Ganjar lewat 60, maka sesungguhnya Anies masih kita anggap di puncak kematangannya tahun 59. Dengan usia 59 tahun atau menjelang 60 tahun di tahun 2029. Oke, karena 60 tahun kan kesannya sudah usia kakek-kakek kan, 60 tahun ke atas. Walaupun kalau kita lihat Rocky Gerung yang saat ini berusia 66 tahun, kita nggak melihat dia kakek-kakek. Kalau rambutnya dicat jadi hitam, maka jadilah dia anak muda lagi. Masih suka naik gunung dan lain sebagainya. Nah, karena itu Prabowo tidak akan mengambil orang yang akan potensial menantangnya di 2029. Apalagi kalau sudah menjadi wakil presiden, wah, 1 tangga lagi untuk menjadi presiden. Dan itu akan menjadi panggung yang besar bagi Anies seandainya dia diambil sebagai wakil presiden. Karena itu kecil kemungkinannya.
Nah, jadi bisa dengan apa? Dengan dua kondisi. Ada perjanjian pribadi antara Prabowo dan Anies. Apa perjanjiannya? Saya membayangkan begini, Nis, aku ambil sebagai wakil presiden pengganti Gibran. Tetapi lihat sinyal saya ya, menjelang 2029. Kalau aku mau maju lagi, kira-kira begitulah ya. Oke. Kalau aku lagi live kalau aku mau maju lagi, ya, maka kau jangan maju ya. Kau tetap jadi wakil presiden aku. Karena itu akan membuat urusan jadi mudah. Tapi kalau aku nggak maju, kau yang akan aku calonkan sebagai wakil presiden. Tapi tolong ambil nama ini ya sebagai pasanganmu. Siapa ya? Pokoknya inilah. Jangan-jangan nama yang disebutkan bisa saja Didit kan? Atau Saras bisa juga. Dari kolega atau keluarga Prabowo. Itu satu kemungkinan. Nah, karena itu jadi dengan perjanjian seperti itu, Anies akan berhitung apakah dia akan terima atau tidak perjanjian seperti itu. Saya rasa dia akan terima. Karena kalau Prabowo mau maju lagi di 2029, there will be no yang namanya genuine election. Itu masalahnya. Dan ini adalah masalah governance pemilu dan masalah masyarakat sipil instead of soal elit. Karena kalau incumbent seperti Prabowo maju, sudah selesai pertandingan. Financial resources dia gerakkan, state facilities dia gerakkan, kemudian termasuk juga state apparatus dia bisa gerakkan. 3 penggerak utama ini selesai pertandingan. There will be no genuine election. Jadi election itu kayak zaman Orde Baru saja, pura-pura election. Padahal hasil sudah bisa ditentukan terlebih dahulu. Sedikit lebih rumit sih dibandingkan Orde Baru, tetapi tetap saja dalam presidential election Anda tidak akan rumit-rumit betul kalau seandainya Anda ingin melakukan rekayasa tertentu, karena calonnya walaupun presidensial threshold-nya 0, tetap saja nggak akan banyak calonnya. Nah, kalau semua partai politik di approach, maka PAN tidak akan mengajukan calon, PKB tidak akan mengajukan calon, semuanya yang kira-kira mereka tidak bakal menang. Dengan kata lain, diancam terlebih dahulu. Kalau Anda mengajukan calon, Anda akan dikucilkan, maka selesai. Nah, dengan kondisi politik seperti ini, bisa jadi Anies akan terima nasibnya. Jadi dia akan mencalonkan diri sebagai presiden di tahun 2034 ketika usianya menjelang 65 tahun. Masih cukup muda sih kalau fit seperti Prabowo yang sekarang sudah 73 menjelang 74 tahun, masih fit. Masih belum terlambat untuk 2 periode. Let's say tahun 70, usia 70 Anies calonkan lagi sampai 75. Ya seperti Prabowo, lebih muda dari Prabowo, luar biasa kan. Nah, apa keuntungannya mengambil Anies sebagai wakil presiden kalau perjanjian itu kemudian bisa dipegang as a gentleman agreement? Karena kalau Anies tidak menerima pun nggak akan menang juga dalam pemilihan di 2029 kalau governance pemilunya seperti pemilu-pemilu sebelumnya. Kecuali ada sebuah perubahan yang dahsyat yang berimbas kepada pelaksanaan pemilu yang lebih demokratis, lebih transparan, lebih macam-macam lah. Nah, apa keuntungannya? Keuntungannya bagi Prabowo Subianto, dia bisa mengandalkan Anies dalam banyak urusan, sehingga dia cukup pidato-pidato aja. Anies yang ngurusin administrasi pemerintahan. Karena kalau misalnya yang ngurusin Tuan, saya ngomong apa adanya ya, gak bisa. Yang ngurusin, karena Puan bukan tipe begitu, bukan tipe orang yang mau ngurusin tetek banget administrasi pemerintahan, dan juga belum tentu juga bisa memimpin para bapak-bapak yang sudah senior. Saya membayangkan ada tokoh-tokoh yang sekarang ini bergentayangan. Kalau seandainya diserahkan kepada AHY terlalu mudah. Terlalu mudah. Anda jangan underestimate. Tidak, saya tidak underestimate. AHY itu pandai, pintar. Cuma ada satu hal yang tidak bisa lepaskan dari AHY. Gaya komunikasinya itu terlalu formal. Terlihat orang belum berpengalaman dalam melihat situasi. Barangkali dia sangat oke kalau dia berkomunikasi di dunia internasional karena memang orang level menengah ke atas. Tapi untuk ke bawah, ke birokrasi dan lain sebagainya, saya merasa dia masih terlalu formal gaya bahasanya. Jadi fleksibilitas dalam berkomunikasi masih terlalu formal. Apalagi misalnya dengan segenap kalangan, masih terlalu formal.
still need the time. Karena dia orang yang hidup baru saja sesungguhnya terjun dalam dunia politik kan. Ya baru 10 tahun saja kira-kira. Selebihnya kan hidup dalam sebuah tradisi yang sangat teratur, kemudian anak presiden, anak menteri sebelumnya dan lain sebagainya. Jadi masih butuh orang yang memang sudah hidup dalam asam garam bersama rakyat ini. Nah, Ganjar sebenarnya yang bisa seperti Anies. Cuma kelemahan Ganjar adalah dia tidak bisa mewakili Indonesia di dunia internasional kalau seandainya ada event-event yang membutuhkan Indonesia sebagai figur yang baik. Anies bisa lakukan itu. Jadi Anies workable for Prabowo. Seandainya tadi perjanjian itu dilakukan. Oke. Bagaimana dengan pendukung-pendukungnya? Nah, kalau seandainya didukung oleh Ganjar, AHY dan lain sebagainya, maka sesungguhnya Prabowo tidak menambah basis dukungannya. Kenapa? Karena pendukung AHY sudah terserap. Pendukung PDIP atau pendukung Puan atau Ganjar itu tidak benar-benar menjadi oposisi dari pemerintahan Prabowo. Mereka kan oposisinya oposisi Gibran Rakabuming Raka dan terutama ayahnya. Tapi tidak beroposisi terhadap Prabowo secara diametral. Bahkan Prabowo dan Mega ya fine-fine aja. Entah kalau kemudian ketika Anies dimajukan tiba-tiba mereka beroposisi. Tapi kalaupun mereka beroposisi tidak akan kuat karena cuma satu partai. Karena Anies kalau dia masuk dan kemudian menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo, sudahlah. Orang-orang yang tadinya berpikir tentang Prabowo mania, Prabowo Jokowi atau Jokpro, udah tetap ke Prabowo. Termasuk Kodari. Halo Kod. Udah dia kan tetap memilih Prabowo. Dia tidak akan memilih Jokowi. Tidak akan memilih orang yang tidak lagi berkuasa. Ya kan? Kecuali Jokowi punya kekuatan yang maha dahsyat. Ada uang ribuan triliun di kantongnya. Itu barangkali masih. Tapi kalau orang tidak berkuasa lagi, kemudian Gibran sudah dimaksudkan, udahlah siapa yang hari ini ngaku cinta Jokowi dan lain sebagainya, balik ke Prabowo semua. Kan mereka kan sekarang berusaha terus memepetkan Prabowo dan Jokowi agar jangan terpisah. Karena bagi mereka kalau terpisah, mereka akan kehilangan sebagai pendukung atau pemilik saham utama. Nah, sebaliknya, kalau seandainya nanti Anies yang masuk, maka Anies yang akan menambah peluru di situ. Maka secara teoritis akan terjadi persatuan golongan Islam dan golongan nasionalis. Jadi basis Prabowo hari ini itu bukan golongan Islam, tapi golongan nasionalis. Yang dulu pada tahun 2014-2019 memusuhinya karena mereka lebih memilih Jokowi. Golongan nasionalis, golongan Islam, sokol ya, saya katakan sokol ya, disebut begitulah. Itu di Anies. Dan mereka masih tetap di luar pemerintahan, mengkritisi pemerintahan Prabowo terutama dari sisi kehadiran Gibrannya. Untuk Prabowo ya menjadi faktor yang bukan menjadi the common enemy sampai saat ini, masih menjadi faktor yang a big question. Menarik kan ini? Cuma sekali lagi saya kira akhirnya bukan suara rakyat bro yang menentukan, suara elit saja. Saya membayangkan ya mereka ketika disodorkan Anies ya nggak akan keberatan karena sepanjang yang minta Prabowo. Ngomong sama PKS enggak akan keberatan PKS. Ngomong sama PKB diancam-ancam sedikit, barangkali PKB melipir juga, tetap oke. Sama Zulhas sebelum ditanya akan setuju. Sama siapa lagi? Surya Paloh. Surya Paloh ini agak a big question juga walaupun dia mendorong Anies sebagai sebagai presiden, tapi barangkali ketika dipasangkan sebagai wakil Prabowo belum tentu juga loh dia mau. Karena dia mengkhawatirkan justru Anies itu akan digerindrakan nanti ujung-ujungnya, kan itu yang dia khawatirkan. Sehingga Gerindra menjadi partai yang kuat. Tapi kalau terpaksa ya oke juga. Kepada siapa lagi? Kepada AHY nggak ada pilihan lain kecuali Demokrat mau menjadi oposisi. Kan nggak akan berani menurut saya karena tadi AHY sudah mendapat jabatan, selesai perjuangannya. Karena AHY bukan orang yang siap untuk menjadi oposisi. Sepertinya seperti itu. Kan ada orang yang jabatan itu menjadi bagian dari hidup dirinya sehingga nggak mungkin yang menjadi oposisi. Nah, walaupun Demokrat pernah menjadi oposisi pada hampir 10 tahun, tapi kan ujung-ujungnya masuk juga dia ke lingkaran itu. Karena itu menurut saya ketika sudah masuk nggak mungkin keluar lagi. Jadi kalau Prabowo menghendaki, tapi saya tetap katakan sulit semuanya ini. Dan jangan katakan berapa bulan ini belum. Karena kalau beberapa bulan ini tidak ada insentif, there will be no political incentive menurut saya. Tetapi itu dipegang sebagai kartu.
kalau macam-macam. Nah, kita mengusulkan. Sementara kalau Jokowi mau menjalin kekuatan dengan PSI-nya, berharap kemudian Gibran menjadi calon presiden di 2029, maka saya ingin mengatakan begini ya. Satu, Gibran tidak punya kapasitas. Itu masalahnya. Jadi berat sekali mendorong dia. Kalau Jokowi bisa hingga kemarin 2025, karena dia presiden yang masih menjabat, karena dia pegang kekuasaan, karena dia bisa melakukan manuver-manuver yang sudah canggih, yang sudah disiapkan untuk demi kekuasaan. Kan barangkali beda dengan presiden sebelumnya yang tidak berpikir tentang manuver kekuasaan, baru berpikir setelah pensiun. SBY misalnya, dia tidak siapkan AHY di menjelang akhir pemerintahannya. Dia tidak paksakan Ani Yudhoyono maju misalnya. Baru setelah dia pensiun di 2014 baru dia mikir, oh iya ya, saya butuh AHY, saya butuh putra mahkota. Sehingga di 2017 atau 2016 tepatnya, ya AHY kemudian terpaksa dipensiunkan sebagai mayor. Jadi saudara sekalian, kalau itu terjadi, ya politik Indonesia agak adem ayem. Ya paling yang ngamuk-ngamuk sedikit PDIP, tapi menurut saya tidak akan semarah saat ini ketika Gibran dan Jokowi masih berkuasa. Begitu saudara sekalian ya. Tetapi sekali lagi ada satu kunci, yaitu personal relationship. Saya melihat Prabowo kelihatannya tetap tersinggung dengan Anies Baswedan. Kenapa? Begini, dia tidak tersinggung sama Wiranto. Padahal kita tahu Wiranto lah yang memecat dia sebagai Menhan Kempangap. Dan di dalam keanggotaan tersebut ada Agung Gumelar yang juga ikut di dalam leadership dia sebagai presiden. Kok bisa dia tidak tersinggung dengan orang-orang seperti itu? Menurut saya ada sebab, karena itu kejadiannya sudah lama. Itu satu. Yang kedua, mereka itu bukan ancaman lagi bagi Prabowo. Wiranto bukan ancaman, Agung Gumelar bukan ancaman. Dan jauh lebih baik kalau mereka ikut ke dalam barisan untuk memperkuat Prabowo Subianto. Tapi kalau dia melihat Anies Baswedan, dia tidak melihat Anies Baswedan masa lalu, dia melihat Anies Baswedan di masa kini, yang walaupun belum ada jabatan, tetap saja punya potensi untuk menjadi pesaing dia. Nah ini yang kalau pakai ilmu Sun kenali musuhmu, maka ada dua kemungkinan. Kalau dia bisa disingkirkan, tapi kalau dia tidak bisa disingkirkan, dia rangkul. Filosofi Jawa kan, begitu dipangku mati orang. Nah, apakah Prabowo mau menggunakan filosofi Jawanya dipangku mati, atau dia membiarkan Anies tumbuh berkembang liar sebagai rumput liar yang sewaktu-waktu dapat menjadi ancaman bagi his presidensi kalau dia menghendaki berkuasa sampai 2034. Menarik ya, saya belum menyelesaikan analisis ini, tetapi itulah salah satu analisis yang ingin saya kemukakan. Masih ada beberapa puzzle yang belum saya sampaikan. Satu-satulah, sampai kemudian sobat era sekalian protes saya, kok ini kok itu. Nah nanti saya lanjutkan lagi analisisnya.